Oke teman-teman, welcome back to my channel ya. Kembali di channel YouTube Sales Magic, rajanya jualan. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai Tokopedia dulu versus Tokopedia sekarang. Tentunya ini akan sangat membantu bagi teman-teman yang mau berjualan di Tokopedia ataupun teman-teman yang kepengen jadi dropshipper ya di Tokopedia ya. Jadi saya mengelola beberapa marketplace, tapi di pembahasan kali ini kita akan fokus di Tokopedia ya. Perubahan-perubahan apa yang sudah terjadi di Tokopedia selama beberapa tahun terakhir ini ya. Karena kebetulan saya bermain di marketplace Tokopedia khususnya itu dari tahun awal 2020 ya teman-teman. Jadi sampai 2024 ini sudah ya hampir 4 tahunan ya. Jadi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman ya yang pengen jadi seller maupun dropshipper. Jadi nanti teman-teman ada gambaran. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah dari proses pembuatan akun Tokopedia-nya. Kalau misalnya dulu ya teman-teman, satu KTP itu cuma bisa satu KTP itu bisa untuk 2 akun toko. Kalau misalnya sekarang satu KTP hanya bisa untuk 1 toko. Maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, dalam Tokopedia itu ada beberapa keanggotaan toko ya, dari regular merchant sampai official store ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tokonya reguler, itu kalau misalnya mau di-upgrade menjadi power merchant atau toko PM, itu harus melakukan verifikasi identitas ya, yaitu menggunakan KTP asli ya, foto KTP asli dan vermuk atau verifikasi muka ya. Nah, itu kalau sekarang itu satu KTP cuma buat 1 akun toko, hanya untuk 1 kali verifikasi akun toko ya. Jadi agak susah nih cara verifikasinya ya. Bayangkan kalau misalnya teman-teman mengelola banyak toko, itu harus membutuhkan banyak KTP ya, harus menemui lebih banyak orang ya. Kalau misalnya dulu kan lumayan ya, 1 KTP bisa untuk verifikasi 2 toko, sekarang cuma 1 toko. Itu perbedaannya Tokopedia dulu sama sekarang. Nah, terus yang kedua ya teman-teman, dari emailnya ya. Kalau misalnya dulu ya teman-teman, itu kalau misalnya membuat akun Tokopedia, itu kita bisa menggunakan email Yahoo indukan atau email Yahoo anakan. Jadi satu email ya, satu alamat email itu bisa dibikin ratusan ya, ratusan email anakan. Dan itu semuanya bisa dijadikan toko semua. Kalau sekarang nggak bisa teman-teman ya. Bahkan mulai tahun 2023 kemarin, akun toko yang menggunakan email selain Gmail ya, itu rata-rata pada di-banned, pada dinonaktifkan ya, dan tidak bisa dibuka ya. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman mau bikin akun Tokopedia ya, itu harus menggunakan alamat email Gmail atau Yahoo asli ya. Selain email itu saya sarankan jangan ya. Kadang kan ada yang @hotmail.com, terus ada lagi yang apa ya teman-teman, itu banyak banget email-email G Suite ya. Itu saya sangat-sangat tidak merekomendasikan karena itu nanti fatal ya, toko kita bisa ke-banned karena emailnya nggak valid seperti itu ya. Terus dulu teman-teman di tahun 2020 itu ada fenomena akun lost doll, di mana satu akun toko itu bisa diisi ratusan ribu bahkan jutaan produk. Bayangkan teman-teman ya, siapa di sini yang pernah berada di fase itu ya, yang pernah mengelola akun toko lost doll, silakan bisa berkomentar juga. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak ada, sangat disayangkan ya. Kenapa? Karena tentunya merugikan Tokopedia ya. Bayangkan punya 1 akun toko lost doll itu bisa aja punya 1 marketplace ya. Kita bisa bikin kita bisa scrap produk semau kita. Seperti itu ya. Jadi sekarang itu udah nggak ada ya. Terus berikutnya, apalagi perubahan-perubahan Tokopedia yang dulu sama yang sekarang. Yang ketiga itu adalah dari moderasinya ya. Nah, kalau misalnya dulu teman-teman, kebetulan saya juga seorang dropshipper juga, itu kalau misalnya membuat toko ya, itu sehari bisa 30 sampai 50 toko ya. Itu tidak ada yang namanya moderasi teman-teman
ya. Jadi aman-aman aja. Tapi sekarang tingkat moderasinya itu tinggi banget teman-teman ya, moderasi permanen. Kalau yang nggak paham moderasi, ibaratnya gini, teman-teman misalnya buka warung di pinggir jalan, terus warung kalian digusur sama Satpol PP. Nah itu sama, kalau di Tokopedia, di moderasi itu artinya digusur, udah nggak bisa digunakan lagi, udah nggak bisa menerima chat, udah nggak bisa menerima pesanan baru, seperti itu ya. Nah itu pun sekarang penyebab moderasinya itu banyak banget teman-teman. Tapi teman-teman bisa nonton video saya yang lainnya, cara untuk meminimalisir moderasi di Tokopedia ya. Terus yang keempat, perbedaan Tokopedia dulu sama sekarang itu adalah di moderasi sementara. Jadi ada dua jenis teman-teman, dua jenis moderasi di Tokopedia. Yang pertama adalah moderasi sementara, yaitu moderasi yang masih bisa dibuka kembali. Yang kedua adalah moderasi permanen, ya itu udah ibaratnya udah mati, udah sekarat, udah. Kalau moderasi sementara ibaratnya sekarat, kalau moderasi permanen ibaratnya udah mati, udah nggak bisa digunakan lagi. Nah kalau dulu moderasi sementara kita chat bantuan Tokopedia Care ya, kita meminta klik mohon buka, itu dibuka teman-teman, dibuka. Jadi maksimal itu 3 kali terkena moderasi sementara, habis itu baru permanen. Tapi sekarang enggak teman-teman. Tokopedia yang sekarang ya, sekali kita terkena moderasi entah itu sementara permanen, itu sama aja. Moderasi sementara, kita hapus produk yang melanggar, paginya malah dimoderasi permanen ya. Jadi kalau misalnya sekarang, kalau ada moderasi sementara ya, peluang terbukanya lebih kecil ya, poinnya di situ. Nggak seperti yang Tokopedia dulu. Jadi memang saya rasa itu memang kemajuannya itu perubahannya ya, maksud saya perubahan dari tahun ke tahun itu lebih merugikan ya, lebih ketat. Kenapa ya? Memang karena tingkat persaingan yang tinggi. Jadi dari pihak tim Tokopedia mungkin juga lebih memperketat lagi ya, karena memang persaingannya sangat sengit ya dalam dunia online ini, dunia marketplace seperti itu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Terus yang kelima ya, Tokopedia dulu sama sekarang itu perbedaannya di trafficnya. Walau dulu teman-teman ya, itu nyari orderan bisa dibilang gampang ya. Kita bikin toko pagi hari, sore hari siang kita isi produk, sore hari udah ada orderan ya. Itu bener teman-teman. Mungkin ada yang teman-teman yang pernah ngalami mungkin di fase-fase enak-enaknya Tokopedia, bisa tulis juga, kasih testimoni di komentar video ini ya. Kalau sekarang enggak teman-teman ya, sekarang susah. Untuk mencari traffic Tokopedia itu sekarang susah. Ya itu salah satunya faktor ketatnya persaingan ya. Terus berikutnya, yang keenam, Tokopedia dulu sama sekarang itu gini bedanya. Kalau dulu kita ngiklan kita pasti untung ya. Saya berani mengklaim kita misalnya ngiklan 100.000 ya, kita main di satu produk aja kita iklankan itu pasti untung, pasti balik modal. Kalau sekarang ya kita ngiklan di Tokopedia, kalau kita nggak pinter-pinter nih milih produk ini sedang tren atau enggak, terus kita pilih hashtagnya, kata kuncinya, itu kita cuma boncos, kita cuma buang-buang uang teman-teman ya. Jadi mulai sekarang kalau teman-teman mau ngiklan itu harus benar-benar maksimal ya. Maksimal dalam artian ini produknya kira-kira masih laku enggak. Saya kasih contoh seperti ini. Misalnya nih di Lebaran Idul Fitri kemarin, di bulan puasa saya iklan gamis ya masih tembus ya. Tapi kalau misalnya kita misalnya puasa-puasa, misalnya kita ngiklan produk yang nggak sesuai sama bulan puasa ya kita nggak akan laku seperti itu. Misalnya tahun baru bahasa gampangnya ya kita jualan trompet misalnya, jualan kembang api itu diiklankan masuk ya. Jadi kuncinya adalah perhatikan momen ya. Salah satu hal supaya iklan kita nggak boncos itu perhatikan momen ya, produknya ini masih tren atau enggak, momennya pas atau enggak. Terus kita juga pilih bidnya yang berapa, yang tingkat tingkat exposure-nya itu tinggi seperti itu ya. Nah untuk cara beriklan di Tokopedia itu ada dua juga, bisa dengan iklan otomatis, bisa dengan iklan yang manual. Nanti teman-teman bisa tonton juga video saya yang lainnya ya, untuk cara beriklan di Tokopedia yang benar supaya nggak boncos seperti itu. Kita lanjut.
Kalau Tokopedia dulu itu sering banget ada iklan top ads gratis, sekarang hampir nggak ada. Kalau sekarang itu harus bikin voucher sendiri, potongan juga dari kita sendiri ya. Nah kalau dulu itu saya itu klaim sampai ratusan toko teman-teman. Itu satu satu akun toko itu kadang isinya 50.000 top ads gratis. Terakhir saya ngeklaim satu toko itu dapat 100.000 top ads gratis ya, ada sekitar 150 tokoan ya yang saya klaim gratis, saya iklankan semua, penjualannya luar biasa banget teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman bertanya itu kok bisa punya banyak toko mas, ya kebetulan saya seorang dropshipper ya, dan mengelola tokonya gimana lah, kalian juga bisa nanti lihat beberapa video di playlist saya, tools yang saya rekomendasikan untuk mengelola ribuan toko dalam satu aplikasi. Udah saya jelaskan juga ya, cara belinya juga sudah saya jelaskan ya. Terus berikutnya nih, apalagi nih perbedaan antara Tokopedia yang dulu versus Tokopedia sekarang ya. Sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya dulu, kalau misalnya cara verifikasi ya dari reguler ke PM itu gampang ya. Kita cukup upload KTP ya, terus Vermuk selesai. Sekarang enggak, ada satu tahapan lagi, yaitu kita harus mengkaitkan ya akun toko kita ke GoPay Plus ya. Karena memang sudah istilahnya apa ya? Udah jadi satu tim ya antara Tokopedia, Gojek, GoPay, Bank Jago itu sudah satu manajemen. Jadi mungkin mereka saling mempromosikan dan ini saya apa ya? Saya sendiri mengakui bahwa ini rumit ya. Harus bikin GoPay dulu, harus dikaitkan GoPay dulu ya. Buang-buang waktu kalau menurut saya. Tapi ya bagaimanapun juga ya memang begitulah prosedurnya. Kita sebagai pengguna ya hanya bisa apa ya? Mentaati peraturan dari pihak aplikasi. Seperti itu ya. Itu perbedaannya ya. Kalau sekarang cara verifikasinya itu lebih susah ya, makanya kalau sekarang akun toko itu mahal ya wajar, karena memang cara verifikasinya susah ya. Satu KTP cuma bisa buat untuk satu toko aja, seperti itu. Nah terus berikutnya apa lagi nih perbedaannya, yaitu dari biaya layanan ya. Kalau dulu biaya layanan toko ya, biaya layanan for merchant itu cuma 2%. Kalau sekarang di tahun 2024 ya, per 1 Mei besok, kategori grup A, produk kelas A ya, kan ada tabel-tabelnya juga, nanti teman-teman bisa baca juga ya. Itu bisa sampai 6% ya. Jadi jualan di marketplace sekarang itu marginnya memang harus tinggi. Makanya kadang teman-teman, mas ini produk ini harganya segini kok di tempatan jenengan kok lebih mahal ya. Karena untuk biaya pelayanan Tokopedia ya, itu yang pertama. Yang kedua untuk subsidi gratis ongkir. Yang ketiga nanti untuk biaya packing dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman pengen belanja beli barang harganya murah ya COD-an ya. Kalau misalnya masih dalam satu kota, ayo kita COD-an aja tanpa perantara marketplace. Itu lebih murah, nggak ada biaya layanannya ya. Paling cuma bensin ya. Tapi memang salah sendiri ya teman-teman, apa ya, semoga video ini ditonton oleh tim Tokopedia ya. Biaya layanan segitu ya, itu udah nggak masuk akal, tidak masuk akal ya. 6% loh, ditambah ongkir 10, ditambah kalau kita mengaktifkan gratis ongkir 4%, 10%. Kita ngambil margin itu nggak banyak ya, apalagi brandingan kita ya adalah supplier. Jadi kalau misalnya kadang kita untungnya cuma 5%, itu kadang nggak ada. Lah, tapi dengan adanya seperti ini kita mau nggak mau menaikkan lagi ya, menaikkan harga jual. Kenapa? Ya kalau nggak ya kita yang rugi. Masa kita jualan kita dapatnya rugi, kan aneh ya nggak? Orang bodoh mana ya yang mau jualan tujuannya untuk rugi, nggak ada ya. Nah maka dari itu bagi pembeli juga nih itu alasan ya kenapa harga di Tokopedia itu sedikit agak mahal ya. Bahkan nggak cuma di Tokopedia, sekarang di semua marketplace semua harga naik. Kenapa? Karena ya biaya layanannya naik. Kalau dalam dunia retail, dunia sales, ibaratnya cukainya naik, ini pajak cukainya naik lagi ya. Nah itu biaya admin udah sampai 10%, itu sangat besar ya. Mungkin kalau teman-teman ngitungnya, lah kan 10% kan misalnya transaksi saya 100.000, terus biaya adminnya kan cuma 10.000. Nah permasalahannya kita ngambil untung
berapa dari 100.000 itu ya. Nah, itu kalau misalnya transaksi 100.000, gimana kalau transaksinya 10 juta ya? Gimana kalau transaksinya ratusan juta? Itu kerasa banget teman-teman ya, kerasa banget untuk biaya apa pelayanan Power Merchant ini. Dan saya berharap kalau video ini ditonton ya oleh tim Tokopedia, oke, biaya admin dinaikkan ya, biaya admin dinaikkan. Tetapi ya pembeli dikasih promo yang menarik ya, entah itu voucher cashback, entah itu gratis ongkirnya atau apanya gitu ya. Jadi harus ada yang diuntungkan ya. Dan pesan saya juga semoga seller di Tokopedia trafficnya itu dinaikkan, orderannya itu dinaikkan ya. Kalau sekarang menurut saya itu Tokopedia itu sama traffic itu pelit banget ya teman-teman. Tokopedia itu tapi memang ya seperti itu ya teman-teman. Tapi memang kalau misalnya sekarang kalau misalnya kita itu seorang dropshipper itu masih ada kok cara untuk istilahnya itu gimana cara mendatangkan pembeli, gimana caranya supaya orderan kita itu masih stabil, itu tetap ada caranya. Tapi memang agak rumit ya. Kita bisa coba ganti produk beberapa kali ya, kita bisa riset di bahasan Tokopedia dan lain sebagainya ya. Teman-teman pantau saja ya channel YouTube Sales Magic ini ya, semuanya nanti beberapa akan saya share ya mengenai tips-tips Tokopedia ya. Tapi memang apa ya, kalau misalnya saya pribadi ya, dengan adanya kenaikan biaya layanan itu merasa keberatan. Tapi kalau misalnya memang sudah fix ya gimana lagi, mau nggak mau para seller di Tokopedia juga menaikkan harga ya. Dan semoga para sellernya itu pada nggak lari ke marketplace lain ya. Ini pesan untuk Tokopedia. Jadi jangan dikit-dikit main naikkan biaya layanan dan biaya-biaya yang lain-lainnya ya. Jadi apa ya? Ya seperti itu sih sebenarnya. Video ini salah satu bentuk protes saya kepada pihak Tokopedia ya, karena saya menjadi seller dan dropship di Tokopedia itu sudah lama ya, sudah 4 tahun teman-teman, yaitu udah lumayan lama ya, 4 tahun teman-teman bersama Tokopedia. Dan baru kali ini ya biaya admin kok bisa sampai 10%, itu tinggi banget. Oke, lanjut. Tokopedia dulu sama Tokopedia sekarang itu ya teman-teman, perbedaannya di penarikannya. Kalau dulu kita narik saldo kita ya, itu kita bisa langsung menggunakan PIN Tokopedia. Kalau sekarang kita narik saldo di komputer ya, itu pakainya verifikasi SMS ya, verifikasi SMS. Permasalahannya kalau saya mengelola ratusan bahkan ribuan toko, apakah saya harus mengisi pulsa toko-toko kartu-kartu tersebut setiap bulannya? Misalnya saya isi 5.000, harga pulsa ya 6.000 ya teman-teman, dikali ribuan toko udah berapa juta ya teman-teman. Jadi memang masih bisa untuk diakalin ya teman-teman. Kita bisa melakukan penarikan ya menggunakan Dual Space Pro ya. Nih saya promosikan aplikasi nih, Dual Space Pro ya. Dual Space Pro itu aplikasi untuk cloning ya. Jadi kalau misalnya kita nanti kartu tokonya udah mati, nanti cara penarikannya biar langsung lewat PIN Tokopedia, teman-teman download Dual Space Pro ya, terus teman-teman download Tokopedia Seller di handphone, lalu di cloning ya, login tokonya ya. Nanti penarikannya kalau lewat HP itu langsung menggunakan PIN Tokopedia. Oke, mungkin itu ya teman-teman, Tokopedia dulu sama Tokopedia sekarang perbedaannya di situ ya. Nah kalau misalnya mungkin ada beberapa nanti yang saya tambahkan di kolom komentar ya. Ada beberapa mungkin poin-poin yang saya lupa menjelaskan ya. Rencananya memang saya ingin menjelaskan semuanya dalam satu video ini gitu ya, mengenai Tokopedia dulu sama Tokopedia yang sekarang. Tapi apapun itu saya akan tetap setia ya teman-teman di Tokopedia. Ya, saya memang spesialis di Tokopedia teman-teman ya. Dan saya memang bermain di beberapa marketplace seperti Shopee, Lazada, ya, Blibli juga main di situ. Tapi paling lama memang di Tokopedia. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengikuti ya teman-teman,
mengikuti apa ya, bisa dibilang ya regulasi dari Tokopedia. Mungkin Tokopedia punya pertimbangan sendiri juga ya. Tapi memang kalau boleh jujur ya teman-teman, Tokopedia itu agak ketat ya semenjak pergantian CEO baru ya teman-teman. Iya nggak sih teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa kira-kira yang menyebabkan Tokopedia menjadi rumit seperti sekarang ini? Ya, menjadi bukan rumit sih, menjadi apa ya? Kok seperti terjadi penurunan? Apakah karena Tokopedia itu join dengan TikTok, ya? Ataukah pergantian CEO baru? Ataukah memang persaingan yang semakin ketat? Atau apa? Yuk teman-teman ngobrol sama saya di kolom komentar, nanti saya bahas satu persatu. Terima kasih, see you next time yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe buat yang belum ya, di share ke teman-teman kalian semuanya. Bantu channel ini bisa lebih berkembang lagi ya, bantu tembusin sampai 100.000 subscriber. Terima kasih, see you next time.